Nah, itu tadi beberapa perkenalan mengenai profil dari Ibisma dan juga kebetulan kali ini kita berkunjung ke salah satu mitra bisnis dari Ibisma, mitra industri, yaitu di Saraswanti Group, gitu ya. Tepatnya kita sedang live dari Hotel Alana ya, Alana Yogyakarta Convention Center. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, teman-teman dan sobat sekalian. Di sebelah kiri saya telah hadir Bapak Bogat Agus Riono. Nah, Bapak Bogat Agus Riono ini Agus Riono adalah Presiden Director dari Saraswanti Indoland Development dan juga beliau membawahi dari seluruh grup properti yang ada di Saraswanti. Dan kebetulan juga di sebelah kanan saya ini sudah hadir narasumber yang cantik. Jadi kalau yang di sebelah kiri saya narasumber yang ganteng gitu ya. Nah, di sebelah kanan saya narasumber yang cantik dengan Ibu Ratri Paramita. Gitu. Saya enaknya nyebut Ibu atau Mita Ratri saja karena kebetulan seumuran. Dan beliau ini adalah Project Director dari Saraswanti Indoland Development. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak dan Mbak Mita berdua gitu ya, di mana sesuai dengan judul yang kita posting, yaitu adalah Founders Journey dan Business Survival. Nah, teman-teman sekalian, Sobat Ibisma, ketika bicara mengenai dunia bisnis gitu ya, apalagi saat ini kita sama-sama tahu seluruh bisnis di seluruh dunia sedang mengalami sebuah tantangan yang luar biasa. Tantangan itu antara lain adalah tantangan di bidang kesehatan. Yang pertama kali isu muncul adalah COVID, tapi kemudian berdampak pada ekonomi dan bisnis. Nah, salah satunya yang teman-teman bisa lihat di banyak sektor semua terkena. Nah, salah satunya adalah di sektor properti dan konstruksi. Nah, kali ini kita menghadirkan beliau berdua ini karena memang beliau berdua juga merintis bisnisnya itu dari awal membangun sehingga beliau mungkin kita bisa sebut sebagai founder ya Pak ya, sebagai foundernya gitu. Nah, dengan Pak Agus mungkin kita bisa ngobrol. Nah ini saya tertarik sebenarnya dengan profil Pak, saya nyebut Pak Bogat atau Pak Agus Pak? Pak Bogat. Oke, dengan Pak Bogat. Jadi Pak Bogat ini aslinya mana Pak? Kalau saya boleh tahu. Saya dari Purwokerto. Oh Purwokerto. Banyumas. Nah, itu teman-teman. Mungkin kalau dengar kata Bogat orang langsung berasumsi daerah dari Sumatera kali ya Pak ya. Ternyata beliau itu asalnya dari Purwokerto, dari Banyumas. Artinya orang Jawa asli berarti ya Pak ya. Jawa asli kampung. Jawa asli Deso, kampung. Ya, deso. Betul. Nah, sehingga kita bisa lihat orang deso aja bisa jadi pebisnis gitu ya. Nah, Pak, kira-kira nih Pak, kalau saya baca dari profil Bapak gitu ya, selain Bapak menjadi Presiden Director gitu ya, ternyata kalau saya lihat dari profil Bapak itu juga sudah S3 ya, betul ya Pak ya? Sudah, Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Pebisnis S3 dan ternyata Pak Bogat ini juga selain membangun bisnis juga punya profesi sebagai pengajar juga gitu. Iya, betul. Wah, boleh diceritakan apa yang kemudian tertarik untuk menjalani profesi sebagai pebisnis berbarengan dengan pengajar seperti itu, Pak? Iya, baik Mas Bagus. Panuntun namanya bagus sekali, orangnya juga bagus. Jadi dosen dan jadi pengusaha ini apa ya, sesuatu yang sangat saya syukuri. Sangat saya syukuri Gusti Allah mengizinkan untuk bisa dikerjakan bersama-sama. Yang saya pikir juga bisa saling memperkaya. Jadi berangkat dari niat yang sangat kuat gitu ya. Apalagi saya mengajar itu kan di bidang bisnis. Saya berpikir bahwa apa yang saya ajarkan di kelas pada mahasiswa akan lebih bernas kalau ada kombinasi antara knowledge yang bersifat diajarkan secara klasikal biasa gitu. Bisa saya perkaya dengan skills, dengan attitude,
dengan experience, sehingga saya berharap adik-adik mahasiswa itu mendapatkan gambaran yang komprehensif, yang menyeluruh. Dan juga ada hal yang menarik juga adalah bahwa secara umum perguruan tinggi di Indonesia, fakultas ekonomi, bisnis, mengikuti pendekatan dari negeri-negeri Anglo-Saxon gitu kan. Textbook-textbooknya dari sana. Sementara lingkungan bisnis yang ada di textbook itu sebenarnya berbeda dengan bisnis yang real di Indonesia. Jadi kalau dosen mengajar hanya berdasarkan pada buku teks, menurut saya menjadi kurang nyata. Kurang nyata. Nah ini yang menurut pandangan saya, dengan saya mempunyai pengalaman di dunia usaha, kebetulan saya sempat juga di konsultan, sempat di perusahaan properti sebagai karyawan. Jadi itu pengalaman menurut saya sangat memberikan pengayaan. Maka kemudian karena pengalaman pernah bekerja di sektor properti, akhirnya kemudian berinisiatif untuk membangun bisnis properti itu gitu ya Pak ya? Ya, itu sudah tentu memberikan pengaruh yang besar. Kalau pada masa kecil saya, untuk menjadi pengusaha itu adalah memang ada keinginan yang besar juga. Kebetulan di Purwokerto, di Banyumas, keluarga saya itu keluarga pedagang. Bapak saya memang tentara, tapi kakek nenek saya pedagang, ibu saya juga berdagang. Nah ini sama juga dengan foundersnya grup Saraswanti di pusat ya, Pak Hari Hardono, itu dibesarkan juga di keluarga dagang. Nah ternyata ya itu memberikan pengaruh. Kita jadi ingin wah suatu saat bisa punya usaha yang besar, punya karyawan yang banyak, gitu, bisa lebih menggembirakan, gitu. Tidak hanya untuk pribadi, tapi juga seperti di grup Saraswanti secara menyeluruh kan karyawan kita sudah hampir 10.000 ada ya. Kita di grup ini kan ada divisi pupuk, ada divisi laboratorium. Nah, ini laboratoriumnya keren nih. Ini kemarin yang ada temuan jamur enoki dari Korea yang kemudian dilarang beredar itu dari lab kita. Oh gitu. Yang menjumpai ada kandungan bakteri yang berbahaya. Termasuk beberapa tahun yang lalu ada brokoli impor yang kemudian tidak boleh diedarkan juga dari kita, dari Saraswanti Indogenetek. Itu dari lab kita. Kemudian ada divisi perkebunan, ada divisi sporting. Nah saya sendiri mendapatkan amanah untuk memimpin divisi properti. Nah ini jadi kalau waktu dulu itu kita pikirannya mau jadi pengusaha, setelah sempat bekerja di dunia properti cukup lama ya, hampir 13 tahun, saya mencoba melakukan involvement yang sangat mendalam, pada akhirnya mempunyai kapasitas. Nah, Pak Hari Hardono itu beliau alumni Fakultas Pertanian, sempat kerja di pabrik pupuk. Saya juga sempat kerja di pabrik pupuk itu juga bersama dengan beliau. Belakangan dengan beliau di pabrik pupuk juga melakukan involvement yang sangat intens di semua lini. Beliau bisa membangun pabrik pupuk sendiri. Nah, Pak Hari dengan saya kemudian mencoba berikan kesan properti dengan pengalaman yang sudah ada yang saya miliki. Dia itu memberikan dampak yang sangat besar. Jadi pengalaman itu memainkan peran yang cukup penting ya Pak ya? Secara umum saya nyebutnya know-how. Secara umum saya nyebutnya know-how. Jadi kalau orang mau jadi pengusaha itu harus punya know-how. Niatnya sangat kuat, tapi habis itu harus diikuti dengan know-how. Know-how ini kalau kita rinci, ya kita harus ngerti operations, kita harus ngerti financing, kita harus ngerti marketing, harus ngerti human capital, harus ngerti everything. Supaya kamu, Pak Hari Hardono itu insinyur pertanian, tapi begitu masuk bisnis,
menjadi pengusaha, ya belajar accounting, belajar macam-macam semuanya, produksi, mesin, dan sebagainya. Nah, saya basicnya accounting, saya akuntan. Saya akuntan, saya masuk dunia properti, ya saya harus ngerti. Kalau bangun itu gimana? Ini kan persoalan, apalagi sekarang saya lebih banyak bangun high-rise building. Sebenarnya bikin fondasi gimana tuh? Sebenarnya ngurus pekerjaan mechanical electrical itu seperti apa sih? Nggak mungkin saya tidak mengerti. Nah, agar kita bisa mengerti seperti itu, kita harus involve secara intens. Sebagai gambaran, bisa dibayangkan bahwa seperti pekerjaan pengecoran misalnya, itu saya ikuti. Sehingga saya juga di situ bisa memberikan jaminan juga kepada para investor. Insya Allah bangunan yang kita buat itu bagus. Hitungannya jelas, pelaksanaannya jelas, kontraktornya bisa kita kendalikan. Kita berarti poinnya adalah kalau misalnya teman-teman sekalian itu ingin membangun sebuah bisnis, bukan hal yang tabu ya untuk kemudian mencari experience di sektor bisnis yang sama gitu. Terus kemudian juga belajar banyak di situ, apalagi kalau misalnya sebagai founder harus bisa mengetahui lengkap gitu ya. Know-how penting. Nah, pada saat kita misalkan membangun usaha, kita tidak mempunyai know-how secara menyeluruh. Masih ada sebenarnya terobosan yang bisa dipakai, yaitu berteman. Jadi manakala kita tidak bisa melakukan sendiri, kita bisa rely on friends. Jadi orang itu nggak ada yang sempurna, Tetapi kan kita boleh punya keinginan yang besar. Seperti misalkan pengalaman saya di properti. One day mungkin saya ingin masuk ke bisnis yang lain. Gitu. Saya mungkin sudah tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk belajar sendiri. Nah, saya coba cari teman yang memang berada di bidang itu. Nah, syaratnya di situ adalah amanah, saling bisa dipercaya. Nah, dalam hal ini sudah tentu kita nggak bisa mengharapkan orang untuk percaya dengan kita tanpa kita mempresentasikan diri kita sendiri untuk bisa dipercaya. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana diri kita itu untuk bisa dipercaya orang. Jadi poinnya adalah karakter si founders itu juga harus penting, karakter itu penting sekali. Dan poin berikutnya tadi saya tangkap dari Bapak adalah jangan ragu untuk berkolaborasi. Artinya kalau Bapak bilang rely on friends gitu ya, atau bekerja sama dengan rekan, itu jangan ragu. Jangan ragu. Kita itu bisa mendapatkan pembesaran bisnis yang juga lebih cepat kalau kita punya teman. Kita dengan berteman bisa mengumpulkan modal, bisa mengumpulkan keahlian, banyak hal. Kata kuncinya satu tadi, jangan khianat. Jadi bisnis harus trust gitu ya, jangan trust. Dan itu bermula dari kita sendiri. Jangan kita expecting orang lain untuk bisa dipercaya, kita dulu. Nah, selanjutnya sudah tentu sebenarnya ada giumnya ya. Kalau melihat orang itu ya lihat temennya itu. Jadi kalau kita orang baik ya temennya orang baik. Kalau kita bukan tentu insya Allah seperti itu. Nah, pada waktu kita menjalin hubungan dengan orang juga, orang Jawa itu kadang-kadang terlalu sederhana. Orang Jawa itu terlalu sederhana seperti misalkan ada katuranggan gitu loh. Lihat kuda baik atau enggak itu seperti apa sih? Kuda itu yang baik itu misalkan yang unyeng-unyengnya satu, jangan ada dua. Gitu. Itu orang Jawa seperti itu. Nah, ada pepatah yang bagus dari orang Cina. Saya selalu bicara sama teman-teman, ini pepatah bagus banget. Yang pertama, jangan pernah bawa kambing masuk rumah jadi macan. Nah, artinya kita berteman dengan teman tadi, yang kita sudah sehati, kita ajak untuk masuk, membesarkan usaha bersama-sama gitu. Tapi jangan sampai itu dia menghabisi kita. Itu yang namanya membawa kambing masuk rumah jadi macan, jadi dia khianat. Yang kedua,
Kalau mau tahu kuda itu baik atau enggak, kuat atau enggak, harus dimainin. Nah, jadi artinya dalam pertemuan itu ya kita mesti secara intensif itu bisa saling mendekatkan diri, saling mengenal karakter. Ada waktu yang cukup gitu. Nah, terus kemudian kalau kita mau mulai usaha bersama-sama, ya mungkin bertahap. Jangan kita merisikokan langsung besar gitu. Start small ya. Ya, kecuali memang kita sudah sangat baik, sudah sangat tahu karakternya, itu bisa dilakukan. Itu ada risiko-risiko yang menurut harus diperhitungkan. Oke. Berarti yang tadi Bapak cerita mengenai jangan membawa kambing terus kemudian jadi macan, saya jadi teringat bahwa ada beberapa business coach juga mengatakan bahwa ketika teman-teman founders itu mau menggandeng co-founders, itu biasanya harus dilakukan adalah ada yang namanya founder agreement. Yeah. Jadi perjanjian gentleman agreement sesama pendiri itu dimulai sejak sebelum dari membangun bisnis. Mungkin juga termasuk untuk menghindari risiko seperti itu. Iya. Nah, kalau kita sudah teman sangat baik, itu perjanjian yang pertama itu adalah dari batin. Kita batinnya sudah sama. Nah, pada waktu misalkan ada perjanjian tertulis dan sebagainya, sifatnya itu hanya untuk memformalkan saja. Tetapi yang penting batinnya itu harus senyawa. Oke. Wah, ini ngomong-ngomong soal batin nih, ini biar Mbak Mita ini tidak sekedar kebatinan saja gitu ya. Sekarang kita coba geser ke Mbak Mita. Nah, Mbak Mita, ini ketika melihat profil Mbak Mita gitu ya, Mbak Mita di usia yang semuda ini gitu, terus kemudian sudah langsung diberi kepercayaan bersama Pak Bogat menjadi project director gitu ya. Nah, itu juga termasuk menurut teman-teman gitu kan, lompatan karir yang cukup wow itu gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu gitu ya, adakah rencana suatu saat nanti Mbak Mita juga nanti akan menjadi pebisnis atau motivasinya berkarir sehingga secepat ini gimana? Kalau motivasi saya tuh pasti saya selalu pengen jadi yang terlihat, yang terbaik. Jadi ketika saya diberikan amanah, apapun challenge-nya, tantangannya, pasti saya terima. Jadi motivasi saya pasti, saya punya mentor, saya punya bapak, jadi saya selalu melihat beliau itu sebagai guru. Dan saya selalu membayangkan suatu saat saya akan menjadi di posisi beliau. Itu kan impian saya. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa. Ya, itu. Jadi ketika saya ini basicnya orang sales. Saya taunya menjual, bagaimana cara mendekati customer, bagaimana strateginya. Tiba-tiba Bapak memberikan challenge, gimana kalau Mbak Mita sekarang pegang project. Itu jauh sekali berbeda dengan saya. Kalau di situ teknik sekali, tapi saya merasa saya harus bisa. Gimana caranya? Wah, itu mental sales banget itu. Gimana caranya harus bisa. Gimana caranya saya tidak mempermalukan diri saya sendiri. Nah, itu yang selalu saya lakukan setiap hari, setiap pagi saya selalu mikir, saya harus apa hari ini? Saya harus mengerjakan apa? Dan ada goalnya. Jadi setiap pagi pulang kantor pun saya selalu tulis. Jadi itu yang saya lakukan. Oke, jadi ternyata Mbak Mita ini karena memang justru kalau menurut kita itu benar-benar menjiwai jiwa sales ya gitu. Artinya kan sales itu tidak akan takut dengan berbagai macam tantangan gitu ya. Dan juga termasuk hal baru karena tadi ceritanya Pak Bogat background-nya accounting, Mbak Mita background-nya adalah sales, sedangkan bisnisnya adalah bisnis orang teknik gitu ya, project, construction, dan sebagainya gitu kan. Nah makanya kemudian kita pengen dengar ini sharing-nya, artinya itu shifting nih. Karena gini Mbak, biasanya orang itu berani kalau dia tuh sudah pernah belajar sebelumnya, berani karena dia udah pernah melakukan sebelumnya. Tadi Pak Bogat ceritakan. Nah, sedangkan kayak Mbak Mita ini langsung masuk ke orang teknik gitu ya, project management gitu. Nah, kebetulan Mbak Mita ini juga alumni dari UII gitu ya, International Program Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Jadi inilah salah satu figur dari UII gitu ya di usia beliau yang masih cukup muda. Masih muda, nah ini sudah berkarir di posisi yang strategis. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Nah, kita mungkin sekarang agak ngobrol soal bisnis, Pak. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, bicara mengenai bisnis, saat ini yang tadi di pembukaan saya menyampaikan bahwa memang
COVID-19 ini menimbulkan efek pada segala macam bidang bisnis. Termasuk salah satunya adalah bisnis-bisnis yang kalau kita kategorikan dari tingkat kepentingan kebutuhan manusia itu kan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, challenge atau situasi yang dihadapi dari bisnis di Saraswati ini seperti apa, Pak, saat ini, Pak? Khususnya untuk properti ya? Iya, khususnya untuk properti. Jadi pertama, dengan adanya COVID, tetap kita harus tidak lupa bersyukur dulu pada Gusti Allah. Ini tentu akan ada hikmah. Dan yang saya yakini adalah di dalam ayat suci Al-Quran di Al-Baqarah 285 ya, sampaikan Gusti Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan umatnya, tidak akan lebih berat dari itu. Terus di Al-Insyirah sekali sampaikan bersama dengan kesulitan mereka selalu ada kemudahan. Itu disampaikan sampai 2 kali, jadi nggak main-main itu. Nah, situasi COVID ini situasi yang melanda semua orang, semua Indonesia. Jadi sebenarnya we are playing on the same ground. Jadi kita nggak perlu terus kemudian merasa kecil hati, putus asa, waduh kok sulit. Ya semua orang juga sulit. Nah, di sini kita ditantang untuk bisa survive dengan cara yang bijaksana. Nah, alhamdulillah juga sebelum masa COVID itu sendiri, kita berusaha menjalankan amanah dari para investor dengan sebaik-baiknya. Seperti misalkan bulan Februari kemarin, apartemen Yudhistira baru kita topping off gitu. Nah, bersamaan pada topping off itu segala macam peralatan besar itu sudah kita order. Udah commissioning dulu ya? Belum. Jadi belum datang juga. Seperti misalkan yang sangat besar kan seperti elevator, lift gitu. Itu betul-betul nikmat Allah. Ini insya Allah bulan Agustus pertengahan liftnya datang, sehingga saya berharap bulan Oktober, bulan November ini sudah akan commissioning. Sehingga ya dalam kondisi sulit seperti ini, penyelesaian proyek kita yang sekarang on progress ya, Yudhistira, itu tinggal melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berat. Tetapi itu pun juga tetap kita atur, karena bagaimanapun juga kalau pada kondisi normal di dalam satu building kita bisa mempekerjakan karyawan sampai 300 orang gitu. Dengan situasi COVID nggak mungkin. Jadi kita harus atur protokolnya gitu kan. Nah, dari situ kita dituntut untuk bisa melakukan penjadwalan. Kapan menyelesaikan seperti misalkan pekerjaan plesteran, ajian, kapan pasang keramik, kapan pasang saniter, kapan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Kembali lagi, involvement. Kita nggak bisa 100% hanya mempercayakan pada kontraktor. Kita harus ketemu dengan kontraktor, kita diskusikan, ayo Pak, coba penjadwalannya seperti apa. Situasi kayak gini, saya berharap proyek tetap on time, tetapi dengan pengendalian yang agar ongkos tiap bulannya lebih friendly. Jadi tidak apa dikebut di sini, kita butuh uang sangat banyak, terus nanti kita kesulitan itu ya. Nah, ini ayo kita total lagi. Bulan ini kerjakan apa, kerjaan apa. Itu yang alhamdulillah bisa kita lakukan. Nah, di samping itu saya minta tolong pada teman-teman semua. Pertama, bisa nggak mencari sumber-sumber penghasilan yang lain. Sekecil apapun. Seperti misalkan sekarang ini kita akan mengelola apartemen. Nah, para pemilik apartemen kan ada yang ya udah tinggal di apartemen bayar service charge gitu. Sekarang karena kita mempunyai manajemen,
kita tawari, gimana kalau apartemennya kita rawat. Jadi kita tawarkan perawatan unit apartemen, kalau mau dirawat setiap hari ongkosnya sekian, kalau mau dirawat 2 hari sekali sekian, kalau seminggu sekali sekian. Itu tidak menghasilkan uang banyak per unitnya. Tapi kalau ini order banyak kan lumayan ya. Nah, terus sekarang ini mau makan gimana? Oh, mereka kan banyak order online gitu. Nah, sekarang kita bantu juga. Kita selenggarakan, mereka order lewat kita, nanti kita cari ke tempat lain, mereka tinggal menunggu di kamar saja. Nah, itu kita lakukan. Kemudian jasa titipan paket, langsung kita ajak kerjasama. Kesemuanya, ya ini sebenarnya hikmah. Masa-masa COVID yang extraordinary, ya harus diatasi dengan cara yang extraordinary juga. Oke. Termasuk penghematan-penghematan. Saya sampaikan dari yang paling umum. Please don't expect untuk mendapatkan bonus ya tahun ini. Nggak ada bonus. Gimana mau mikir bonus? Hotel, ini 1 tahun nggak menghasilkan apa-apa. Ya kita ada 3 hotel, dibandingkan 1 tahun nggak menghasilkan apa-apa. Jadi nggak ada cerita bonusnya. Tapi syukuri dulu bahwa masih bekerja, masih dapat gaji, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah lebih dari itu, ayo pikirin biaya-biaya tidak perlu untuk apa. Harus kita hemat. Pemakaian kertas, yang tidak lupa kertas dan bayar kertas. Kalau masih bayar kertas, kalau untuk interval kertas bekas pun harus dipakai. Nggak boleh banyak bayar kertas. Semuanya kita coba pikirkan. Berarti kalau saya coba summarize dari poin Bapak gitu ya, tipsnya adalah pertama, karena ini situasinya adalah extraordinary, maka kemudian founders ataupun leaders itu juga jangan terjebak pada comfort zone, harus turun langsung. Harus. Itu pertama. Harus. Terus kemudian yang kedua saya tangkap dari Bapak adalah harus benar-benar dimonitor cash flow. Sangat. Cash flow-nya dimonitor. Terus kemudian yang berikutnya saya tangkap dari Bapak adalah pimpinan, leaders, ataupun founders itu harus kreatif untuk mencari another alternative revenues. Yeah. Jadi pemasukan-pemasukan yang mungkin tidak terlalu istilahnya ya signifikan terhadap bisnis, tapi kalau itu jumlahnya banyak kuantitasnya dan itu di-maintain recurring-nya, itu jadi akan bisa betul. Dan itu nanti tetap bisa dipertahankan pada tingkatkan pada waktu kondisi normal. Oke. Jadi new normal itu tetap akan terus berlaku gitu ya? Bisa. Jadi ini kan hikmah akhirnya. Betul. Kalau nggak ada COVID, mungkin kita nggak pernah berpikir untuk bisnis itu. Oke. Jadi saya jadi teringat begini Pak. Kan kalau nggak salah ada sebuah peribahasa bahwa ketika seseorang itu dikasih ujian gitu ya, itu kan endingnya adalah supaya dia naik kelas. Yeah. Termasuk juga salah satunya adalah selain naik kelas, bentuknya adalah get new skills, get new business, dan get new experience. Nah, ini bagi bisnis berarti justru dengan COVID nanti bisa menghasilkan diversifikasi produk-produk di bisnis baru justru ya. Iya, jadi kalau kita menyikapi COVID secara positif, yes, maka kita akan berpikir yang kreatif. Oke. Jangan terus ngelempro, putus asa, wah itu ini jadi sulit sekali, gini. Coba sadari bahwa yang menderita nggak cuma kita. Iya. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah masalahnya, kita mau bertahan, mau tumbuh lagi itu enggak. Nah kalau kita mau seperti itu, ya mikir. Dan di situ saya tanamkan ke teman-teman, termasuk Mbak Mita, mungkin kadang-kadang teman-teman ya kadang-kadang suka jemu juga mungkin. Saya punya pikiran apa, jam berapa, langsung saya share. Lakukan ini. Lah saya 24 jam. Nah, saya cuma pikiran, ya saya ingin perusahaan kita itu tetap bisa tumbuh berkembang, bisa menghidupi semuanya termasuk karyawan. Saya nggak mau ini berhenti. Jadi saya berpikirnya 24 jam. Kadang-kadang saya mau tidur gitu masih mikir apa, terus tumbuh ide daripada lupa.
Iya. Saya teleponi. Ini. Saya batin, ya sudah toh ini untuk kebaikan. Iya. Karena untuk kebaikan ya saya lakukan. Istri saya kadang-kadang heran, kayak ngomong. Kadang-kadang saya misalnya lagi makan itu, kepikiran apa? Berhenti dulu saya makannya. Terus saya WA dulu, begini-gini. Mudah lagi. Tapi poin bagus sekali, Pak. Jadi tadi Bapak juga menyatakan bahwa kita berada dalam situasi yang sama-sama survive. Dan satu hal yang perlu dipegang adalah mindset. Kalau kita punya mindset yang positif, artinya melihat challenge ini sebagai hal yang positif, kita nanti akan bisa keluar ide kreatif, kita akan keluar semangat untuk tetap bisa survive. Dan juga tadi Bapak nyatakan, nah ini teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, kebanyakan orang berpikir bahwa pebisnis itu waktunya longgar banget gitu, enak banget gitu ya. Padahal ternyata yang namanya pebisnis itu mikirnya 24 jam teman-teman. Apalagi kalau akhir bulan dia harus mikir gitu ya. Kalau karyawan mikirnya di akhir bulan, wah sebentar lagi saya dapat gajian gitu. Bahagia kan? Tapi kalau pemilik bisnis di akhir bulan, nah ini pusing, saya bisa menggaji karyawan pakai apa? Itu seperti itu. Nah sekarang balik lagi ke Mbak Mita. Jadi tadi kan Pak Bugat menyampaikan suka dukanya adalah bagaimana apa yang kepikiran untuk mengurusi bisnis setiap waktu. Nah kalau dengan Mbak Mita sendiri, suka dukanya menekuni bisnis ini gimana? Suka dukanya pasti yang pertama. Ini waktu COVID atau saat ini? Nah. Oh saat ini, oke. Pas COVID gini pasti kan setelah saya topping off, saya kan harapan saya oke. Maret, April, Mei pasti penjualan saya juga pasti bagus sekali. Ternyata COVID gini orang menunda penjualan, orang menunda kedatangan, orang menunda pembelian dan segala macam. Gimana caranya saya berpikir kreatif. Dan yang pasti harus menyemangati teman-teman. Challenge-nya sih di situ lebih kayak gimana caranya orang itu tanpa kesini mereka harus beli. Jadi kan saya berpikir kreatif. Kita buat virtual tour, jadi ketika kita masuk ke akses ke webnya Mataram City, mereka langsung bisa lihat progres, bisa lihat nanti oke, unitnya seperti apa. Lalu saya juga dapat mengatakan teman-teman, oke, harus video call, harus keep in touch sama klien. Dan yang pertama kita harus menanamkan empati, karena dalam situasi seperti ini, gimana caranya kita berempati juga sama orang-orang sekitar, sama klien-klien kita, apakah mereka baik, keadaannya sehat. Nah itu yang saat ini sedang saya terapkan. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bagi teman-teman dan sahabat Ibisma yang ingin bertanya, bisa ketik di chatnya, gitu ya, ketik di chat. Nanti kita akan baca, sampaikan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Pertanyaan terakhir. Kira-kira, gitu ya, inovasi apa aja yang udah disiapkan oleh Mbak Mita supaya bisnis ini tuh bisa tetap survive? Kita bicara inovasi sekarang gitu kan. Nah, apalagi pada saat survival seperti ini itu menjadi istilahnya ya, strategi apa gitu ya mau dimunculkan. Oke. Kalau strategi yang pasti sekarang kita lewatnya ke digital ya. Digital. Digital. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan teknik marketing kita dengan tadi digital. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita gimana caranya kita semua bisa diakses dengan mudah. Kita dengan web, virtual tour, pembayaran pun kita yang pertama kali di Jogja kita lakukan, jadi kita bisa dengan teknik QRate, jadi kita pembayaran juga. Jadi klien tinggal masuk ke web langsung bayar. Itu yang diterapkan di kita. Dan itu pun belum ada di properti yang lain. Lalu saya juga momennya yang penting kita tetap jangan kehilangan momen. Jadi ketika kita tetap berkomunikasi lewat digital segala macam, teman-teman tetap mendapatkan feeling touch-nya sama klien. Terus inovasi-inovasinya saya tetap harus mengembangkan bagaimana caranya kita beradaptasi dengan normal ini, tetap bisa kita sama klien, dan kalau untuk proyek pastinya terus harus berjalan dengan protokol kesehatan yang ada. Oke. Saya jadi teringat tadi pesannya dari Mbak Mita, saya jadi teringat ada satu slogan di salah satu brand itu ya, ride the wind of change gitu ya. Ini kan kayak angin sebuah perubahan, memaksa orang punya teknik baru, punya situasi baru.
Jangan sampai kayak lagu zaman Bapak dulu ya, ada judulnya Dust in the Wind ya Pak ya. ini saya kayak dua generasi gitu ya, ini generasi milenial sama ini generasi om saya gitu. Tapi masih jiwa muda di sini. Betul. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba cek dari penanya. Saya coba lihat. Wah, ini pertanyaan dari Ibu Pratiwi. Pertanyaannya untuk Ibu Mita, sesuai dengan tema Growth Talk, temanya adalah Founders Journey sama Business Survival. Ini menarik sama Bu Mita. Apakah Bu Mita pernah mengalami kegagalan meraih goals-nya mungkin maksudnya, goals-nya, dan bagaimana kiat-kiat bangkit dari kegagalan? Wah, ini. Mungkin kan kalau sama Bapak pasti punya, karena period bisnisnya bangunnya panjang itu sudah ini. Sekarang coba yang Ibu Mita. Ya pasti ya. Ketika saya mengambil tanggung jawab misal dan pekerjaan kan ini kan. Betul. Jadi ketika saya merasa saya sangat yakin bisa melakukan suatu daerah tertentu, karena dalam dunia sales kan kita gimana caranya kita harus menggrab suatu market di kadang-kadang di kota-kota tertentu. Ketika saya sangat yakin saya bisa mendapatkan yang terbaik di situ sesuai strategi-strategi yang saya terapkan di kota-kota lain sebelumnya, saya masuk di situ, saya fail menurut saya. Saya fail, saya tidak bisa membuktikan, bahkan dengan strategi baru yang saya terapkan itu pasti saya di situ down karena saya merasa bertanggung jawab kepada perusahaan, pada cost yang telah dikeluarkan, opportunity-nya juga, dan di situ saya merasa dalam sekitar seminggu itu saya pasti merasa kayak diem, nggak pengen kerja. Terus di situ saya belajar bahwa kita tuh nggak harus gimana caranya tuh beradaptasi. Kita harus mengerti bahwa karena setiap kota, setiap kalau kita belajar consumer behavior, di setiap kota itu kan berbeda. Nah itu yang ternyata saya nggak merasakan bagaimana sifat-sifatnya mereka, dan itu sebuah kegagalan yang buat saya harus saya perbaiki. Nah setelah itu ya udah move on. Wah itu berarti tetap ya, kadang ada feeling down gitu ya, tapi kemudian rehat sejenak, terus kemudian harus ini lagi ya. Iya, dan itu ya memang karena mungkin saya di situ tidak terlalu percaya diri di situ. Ya. Oke, baik. Wah, ini inspiratif ini. Dan buat teman-teman yang bertanya gitu ya, kita sampaikan bahwa di sesi Growth Talk ini kita punya merchandise gitu ya, merchandise door prize langsung dipersembahkan oleh Bapak-bapak pembicara ini gitu ya, sesuai dengan info di flyer. Jadi kita tunggu pertanyaannya supaya kita bisa diskusi bersama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik. Ini pertanyaan dari Mbak atau Ibu Dani Astuti. Inspiratif sekali Pak Boga dan Mbak Mita. Saya ingin bertanya terkait berbisnis dengan teman atau relying on friends. Bagaimana kiat-kiat untuk bermitra dengan teman baik? Karena ada kekhawatiran when things goes wrong, maka akan dapat merusak hubungan pertemanan yang sudah terbangun. Nah, karena dalam bisnis gitu Pak, teman baik, tapi begitu udah ada cuan gitu ya, itu resikonya. Gimana Pak? Ya itu yang tadi sempat saya sampaikan bahwa kita itu harus bisa saling dipercaya. Kemudian kita bisa memahami tidak semua usaha itu bisa berhasil. Kami juga sempat mengalami kegagalan juga sempat. Saya sendiri pernah berusaha dan usaha furniture yang ternyata terus gagal terus ya di dunia itu kalau kita baca kisah di dalam buku-buku itu kan memang adanya kisah sukses. Kalau kisah gagal itu nggak pernah dibukukan. Jadi sebenarnya jumlah kegagalan itu ya banyak gitu. Iya. Tapi insya Allah ya, ini namanya self-fulfilling. Self-fulfilling prophecy. Ya, nah Rasulullah juga ada kisahnya. Itu ada orang sakit, Rasulullah menengok, terus sampaikan insya Allah akan sembuh deh. Nah, terus yang sakit mengatakan,
aduh, saya sudah kayak gini beratnya Rasul gini. Terus Rasul menyampaikan, yang kamu bayangkan ini akan terjadi. Nah, kita harus selalu positif, berarti kita akan berhasil gitu ya. Kalau kita kemudian meratapi kegagalan, nggak ada gunanya. Kita harus bangkit. Nah, terkait dengan teman, ya di situ kalau kita berhasil, biasanya nggak ada cerita yang macam-macam lah ya. Kalau ada gagal, kadang-kadang misalnya klaim ke siapa dan sebagainya. Yang utama ya harus pisahkan antara kehidupan profesionalnya dengan kehidupan pribadi. Sehingga dengan cara seperti itu, apapun yang terjadi dengan pekerjaan, ya sudah itu pekerjaan. Tapi yang pribadi, ya tetap ya berteman dengan dia, dengan keluarganya. Jangan sampai nanti gara-gara urusan, misalkan nih bapak dengan bapak, usahanya terus anak dengan anak jadi masalahnya ya. Itu ya jangan sampai seperti itu. Itu harus dijaga sejak awal itu. Makanya saya sih biasa di kantor itu, ya kayak Mbak Mita mungkin kena marah itu, mungkin enggak hitungan itu. Tapi prinsipnya saya tuh marah profesional. Saya bukan marah kepada Mbak Mita sebagai pribadi, bukan. Ini pekerjaan. Dan begitu rapat selesai. Itu yang harus dilakukan. Jangan itu dibawa-bawa kesana kemari gitu. Oh, baik. Jadi harus pada pemisahan urusan kerjaan dengan urusan pribadi. Iya. Gitu ya. Itu karena akan menjadi satu istilahnya ya, garis yang menjaga antara hubungan personal dengan hubungan profesionalnya. Iya, betul. Baik. Nah, ini sekali. Ada pertanyaan dari jauh nih buat Mbak Mita nih. Iya. Pertanyaan dari Jakarta. Pertanyaan dari Aprianto Wibowo. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bowo dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Mita, bagaimana strategi Bu Mita untuk dapat menumbuhkan growth revenue terhadap bisnis yang ada? Terutama pendekatan seperti apa untuk menganalisa potensial customer. Nah, ini mungkin karena tadi mendengarkan penjelasan orang sales ya. Bagaimana untuk menganalisa, mengingat pasca pandemik, consumer atau customer behavior akan berubah. Nah, ini kayaknya mendengarkan dari tadi nih. Oke. Jadi ini kita bicara setelah COVID ya. Betul. Oke. Kalau saat ini pasti tadi mungkin Bapak sudah jelaskan semua terdampak. Jadi pasti pendekatan saya berbeda. Ketika kalau dulu saya melihat suatu kota ini potensial karena dia punya kedekatan dengan Jogja, kedekatan batin dengan Jogja. Kota ini potensial karena ada banyak orang Jawa. Sekarang saat ini saya melihatnya sebenarnya semuanya tuh potensial. Kenapa? Karena sebenarnya pandemi ini adalah saat yang tepat kita untuk membeli properti. Karena setelah ini kan pasti akan bangkit, keadaan akan berubah. Jadi peningkatan ekonomi segala macam. Jadi otomatis orang menurut saya akan malah berbondong-bondong beli properti, akan berbondong-bondong. Saya akan arahkan dana saya ini kemana, investnya kemana. Jadi menurut saya sekarang pendekatan saya untuk melihat sebuah market itu adalah saya melihatnya sebagai small global. Jadi kota-kota yang dulu tidak saya lihat sebagai potensial, sekarang saya melihatnya sebagai market yang bisa saya masukin. Semua sekarang menjadi market saya yang bisa saya masuk untuk memasarkan. Jadi semua tetap harus dilihat ininya. Iya, jadi iya betul potensialnya. Kalau dulu saya lebih mengklasifikasikan, sekarang saya melihatnya saya nggak bisa mengkotak-kotakan sebuah kota lagi. Saya harus kesini enggak. Jadi saya akan mendekati semua marketnya tersebut. Lebih global dengan cara pasti pendekatan saya lebih dengan digital pun saya tingkatkan, otomatis saya lebih nge-blast untuk ke kota-kota yang tersebut. Tapi menarik dong teman-teman, karena begini, buat sobat sekalian, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa konsultan yang kemudian merilis sektor industri apa yang akan winner atau loser, mungkin bahasanya agak provokatif gitu ya, tapi fall or rise. Salah satunya itu yang akan terdampak paling besar itu adalah tourism, leisure, termasuk juga hotel.
Dan tadi juga secara implisit juga sudah disampaikan dan eksplisit bahwa challenge-nya besar sekali teman-teman. Ya, Itulah kenapa kita menghadirkan dua narasumber ini supaya memberikan inspirasi bahwa di sektor bisnis yang paling challenge gitu ya, mereka-mereka ini para founders dan para pebisnis itu bisa survive. Dan itu harapannya adalah bisa menginspirasi dari rekan-rekan sekalian untuk di sektor bisnis yang lain itu bisa lebih pede gitu ya. Kalau tadi Pak Bukat sampaikan harus punya positive thinking di sektor bisnis yang lain. Bahkan di sektor ini tuh itu sulit dan mereka bisa gitu. Nah, ini ada satu lagi. Nah, nanti mungkin saya serahkan kepada Pak Bukat sama Bu Mita untuk nanti silahkan menentukan mana penanya yang beruntung ya. Monggo silakan satu-satu. Nanti akan kita di akhir sesi akan kita ini kan bagikan door prize-nya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Nah, ini agak menarik, Pak. Ini buat Pak Bogat nih, Pak. Nah, sebagai seorang leader, gitu ya, ini pertanyaan dari Hidayatun Nafiah. Sebagai seorang leader, mana yang harus dilakukan atau dipilih lebih dulu? Mencari mitra atau partner? Mitra ini mungkin maksudnya ini ya, mitra bisnis atau partner co-founder atau di dalam tim, di luar tim atau di dalam tim untuk menentukan sebuah keputusan atau ide. Jadi mungkin kalau mitra itu ketemu dengan calon mitra bisnisnya, tapi kalau partner itu yang ada di dalam tim satu. Jadi begini, ini kan ada masalah yang dihadapi kan bermacam-macam. Asal dihadapi bermacam-macam. Jadi pada waktu kita misalkan ingin terjun ke bisnis yang lain, misalkan gitu kan, kita ketemu dengan orang, dia memberikan apa namanya keyakinan bahwa bisnis ini baik, ini, ya itu bisa saja dilakukan. Jadi yang bersangkutan mungkin sebenarnya selama ini masih belum ada di organisasi kita, itu masih di luar. Dan itu situasi seperti itu sangat potensial sekali. Apalagi sekarang ini kalau misalkan banyak kejadian kan, orang yang sudah bekerja sampai level direksi atau apa di mungkin BUMN besar, Pertamina, dan sebagainya, terus pensiun, habis itu, wah habisnya aku mau bisnis ah. Nah, biasanya mereka juga mikir bisnis apa ya, ya bisa seperti itu dilakukan. Atau kadang-kadang ada seperti teman-teman yang masih muda-muda para pendiri startup gitu kan. Mungkin kebutuhan mereka kalau di bidang financial, tiba-tiba datang dan proposal, Pak, kita punya bisnis ini, potensinya gini, ayo kita pelajari sama-sama untuk misalkan begini, itu oke. Tetapi, mana kalau kita mau membesarkan bisnis yang sudah ada, saya selalu berpikir untuk mendahulukan teman-teman di dalam. Sehingga dinamika organisasi itu tumbuh. Saya tidak ingin karyawan yang punya potensi berhenti di situ. Dia harus maju berkembang. Dan saya tidak resis, tidak gender, tidak berpikir macam-macam. Yang penting saya sudah pantau bahwa yang bersangkutan itu mempunyai karakter yang baik, kapasitas yang baik, bisa dikembangkan, bisa dipercaya, punya kemampuan, dia mau berjalan. Nah, sehingga saya selalu tanamkan pada teman-teman karyawan. Kadang-kadang karyawan itu berpikir spesialis. Saya masuk dulu di bagian akuntansi, misalkan gitu, atau di bagian keuangan. Terus dia maunya misalkan itu aja. Saya bilang, nggak bisa. You mau maju nggak? Kalau mau maju, maka derajat generalisasi itu perlu. Jadi saya tanamkan mereka untuk belajar pekerjaan departemen yang lain. Secara sukarela. Karena apa?
kemauan untuk belajar secara sukarela itu yang akan memberikan dorongan dia untuk maju. Saya rasakan sendiri. Saya, ya mungkin karena kalau dipikir saya juga crazy juga waktu itu. Umur 31 tahun, langsung dipercaya jadi GM di sebuah perusahaan properti yang sangat besar. Nah, saya akuntan, karena di dalamnya kan isinya pekerjaan teknik gitu. Ya, gimana caranya saya belajar dari teman-teman yang ahli teknik. Kalau di dalam perusahaan nggak bisa, ya saya tanya ke konsultan, kemana ini sebenarnya gimana. Dari situ, saya mempunyai kapasitas yang lebih luas, lebih general. Nah, pekerjaan organisasi itu makin ke puncak, makin general, apa-apa harus dikuasai gitu loh. Nah, karena itu saya bilang ke teman-teman, ayo teman-teman yang sekarang di bagian legal, jangan cuma mikirin akte jual beli, mikirin perikatan jual beli. Ayo belajar accounting, belajar apa harus. Nah, momen-momen seperti rapat mingguan, rapat bulanan, sebagainya, itu bisa kita tambahi dengan pertemuan seperti untuk apa ya, mentoring. Seperti tadi siang, kita kumpul dengan teman-teman melakukan semacam focus group discussion dengan menyajikan ada sebuah contoh iklan. Ini ada iklan. Coba menurut teman-teman iklan ini kesannya apa? Dari situ kita diskusi panjang lebar itu. Di situ kita libatkan nggak cuma teman-teman marketing, semuanya. Nah, suatu ketika nanti pas membahas laporan keuangan, saya laporan keuangan teman-teman saya kumpulkan, saya tunjukkan, enggak kondisinya kayak gini. Bisa baca nggak? Bisa baca arus kas nggak? Nah, oh maksudnya ini, oke. Sekarang pertanyaannya, ini lo lihat ada yang minus. Ngatasinnya gimana? Nah, kadang-kadang juga menarik bahwa orang yang tidak pada bidangnya kadang-kadang bisa mempunyai ide-ide yang out of the box. Ya kadang ngawur, karena bukan bidangnya nggak ngerti gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang menarik gitu. Itu kejelian ya Pak ya? Ya, nah itu yang saya pikir merupakan media bagi kita untuk bisa membuat teman-teman punya bekal yang lain. Di samping ya saya harus punya keberanian juga, kadang-kadang melakukan rotasi atau mutasi gitu. Bukan ini. Nah, termasuk seperti Mbak Mita ini, berangkat dari marketing gitu. Saya waktu itu mulai menugaskan cuma, Mbak, coba jangan hanya mikir jualan, coba mikir project. Insya Allah punya makna yang banyak. Makna yang pertama, karena tahu membangun seperti gini, uangnya yang kita gitu gini, dia akan semakin semangat untuk jualan. Karena tahu uang yang diperoleh dari jualan itu ternyata harus diwujudkan seperti ini. Yang kedua, one day siap untuk jadi project manager. Karena project manager kan sudah harus tahu bangunnya gimana, jualnya gimana. Dan ternyata Mbak Mita mau jalani, walaupun mungkin loro-loro seperti apa, yang dulu hanya mikir pokoknya jualan sekian dapat fee sekian gitu. Sekarang saya kalau nggak jualan, proyek mungkin jadi permasalahan. Lebih kurang seperti itu. Jadi ya kapan situasinya lah, kita sebenarnya tidak membatasi harus dengan teman-teman internal saja, terus nggak dengan orang lain. Tetapi khusus untuk pembinaan karir itu penting sekali. Sehingga teman-teman juga akhirnya pada waktu masuk kerja tuh, oh iya, suatu saat saya bisa mencapai itu, waduh semangat gitu. Enggak masuk ini sampai pensiun ini. Berarti kalau boleh saya sampaikan tadi sampulnya dari Bapak, jadi Bapak sebagai leader juga akan melihat pertama kali attitude-nya dia dulu gitu ya. Oh iya. Karena skills itu Bapak nanti akan bisa merotasi, memberikan kesempatan, challenge gitu. Dan kalau misalnya kira-kira dari pengamatan Bapak, ini
dia kira-kira bisa berpikir out of the box, terus kemudian berani diberikan challenge, terus kemudian dicoba dan ini bisa berhasil, itu akan diberikan peningkatan karir yang memungkinkan itu terjadi. Saya sangat menghargai Will. Saya sangat menghargai Will. Will first, skill nanti nyusul. Saya nggak bisa kalau seperti misalkan saya memberikan challenge, gimana kalau ini terus masuk mikir itu berat. Tapi kalau misalkan menunjukkan attitude yang baik, gimana? Insya Allah saya bisa, Pak. Gimana caranya? Saya akan belajar. Wah, itu menurut saya bibit yang bagus. Oke. Jadi punya willingness dulu. Seperti sekarang ini kita sedang mengembangkan proyek juga di Semarang gitu. Ada tugas kantin. Saya cuma bilang, ini to be untuk kamu. Kill or to be killed. Siapa? Harus jadi. Terus saya cerita macam-macam. Cobalah kamu bayangkan betapa bangganya anak istri kalau kamu bisa melakukan pekerjaan yang bagus. Lebih lagi nanti begitu memimpin proyek, punya karyawan banyak, bisa bayar gaji, bisa bayar THR, bisa bayar bonus, itu membahagiakan sekali. Jika pada waktu melihat teman-teman karyawan senang, itu rasanya senangnya luar biasa. Coba pikirkan itu. Daripada kamu nanti sampai pensiun, cuma itu aja. Padahal kamu saya yakin punya kemampuan yang dibantu willingness-nya. Mau penting. Betul. Saya jadi teringat teman-teman, sobat sekalian. Jadi saya teringat ada satu singkatan. Singkatan itu adalah HATS, Pak. HATS itu adalah Hire for Attitudes, Train for Skills. Dan ternyata Bapak tadi menjabarkan, pokoknya attitude-nya dulu positif, willingness-nya dulu harus siap mau maju jalan. Kalau skills nanti bisa di-train gitu ya. Nah, itu salah satu tips yang sangat menarik dan juga ternyata diaplikasikan juga oleh para founders. Nah, karena sekarang sudah jam 8.08, nah ini sekarang kita kasih kesempatan, monggo, dari sekian banyak penanya, nah, manakah penanya yang beruntung untuk mendapatkan merchandise? Monggo Mbak Mita. Oh, Mbak Mita dulu. Kalau saya ke Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi. Ini untuk yang mana dulu, Bu Mita? Merchandise-nya? Yang voucher Insight. Oh, voucher menginap di Hotel Insight. Iya. Mbak Mita memberikan kepada Ibu Pratiwi. Pratiwi. Selamat kepada Ibu Pratiwi. Nanti Ibu Pratiwi tolong jangan leave the room dulu ya. Nanti akan dijapri oleh tim, gitu ya, tim admin. Terus kemudian kepada Bapak? Udah biar Mbak Mita jasa. Oh, biar Mbak Mita lagi. Tadi yang pertanyaan terakhir yang sebagai seorang leader tadi. Sebagai seorang leader, itu dengan Hidayatun Nafiah. Oke. Selamat kepada Ibu Hidayatun Nafiah. Mendapatkan voucher menginap di Alana. Kalau nggak salah ada yang untuk voucher ini ya? Voucher El Clasico. El Clasico. Ini boleh yang harus tanyakan atau boleh lihat? Yang tadi sudah bertanya, saya nggak hafal juga, banyak juga tadi. Lumayan banyak. Monggo. Yang mana saja? Ini ternyata antusiasme luar biasa ternyata. Bentar. Tadi yang cari apa? Sebentar. Tadi dari dengan tema Growth Talk tadi. Tema Growth Talk tadi disampaikan oleh Ibu Pratiwi. Bukan. Bukan. Di Mercubuana kalau nggak salah. Oh, yang Mercubuana. Tadi dengan Pak Aprianto Wibowo. Oke. Ada lagi? Oke, itu. Itu saja. Baik, kalau begitu. Nah, terima kasih sekali Pak Boga, terima kasih sekali dengan Ibu Mita. Kita jadi punya sharing session yang sungguh inspiratif. Alhamdulillah.
Ya, jadi harapannya teman-teman sekalian dengan kita berdiskusi dengan para founders dan juga dengan leaders ya, kalau bisa sebutnya leaders gitu ya, sudah memegang posisi strategis, bagaimana beliau-beliau ini memiliki journey membangun bisnis dan juga bagaimana beliau-beliau ini bertahan, survive gitu ya, mempertahankan bisnis di tengah challenge yang semuanya sama-sama menghadapi itu. Dan satu hal yang penting tadi saya catat dan Bapak tadi mengutip banyak sekali gitu ya, ada di surat-surat Al-Quran itu, Al-Quran, sehingga positive thinking, mindsetnya yang bagus, terus kemudian Mbak Mita juga berbicara mengenai inovasi, harus selalu berinovasi, dan itu sesuai dengan topik kita gitu ya, topiknya adalah growth talk, kita discuss growth talk, bagaimana sebuah diskusi yang kita bisa selalu bertumbuh gitu. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Bogat, terima kasih sekali kepada Ibu Mita, sampai jumpa di lain kesempatan lagi, dan terima kasih juga kepada seluruh Sobat Ibisma yang ada di seluruh penjuru Indonesia dan semuanya, dan jangan-jangan ada yang streaming dari luar negeri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, salam growth talk, tetap semangat dan positive thinking untuk new normal, gitu ya? Untuk new normal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.